Meganeuropsis adalah capung raksasa yang hidup di planet kita hampir 300 juta tahun lalu. Ukurannya kira-kira sebesar burung alap-alap kawah dengan rentang sayap sepanjang kakimu. Hewan ini bercakar panjang dan tajam yang dipakai untuk menangkap makanan dan perlindungan. Capung ini bahkan bisa menangkap hewan-hewan kecil dan membawanya terbang. Kecepatan dan kelihayannya bermanuver menjadikannya pemburu tangguh. Meganeuropsis adalah serangga terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Para ilmuwan percaya capung ini bisa mencapai ukuran sebesar itu karena di udara terdapat lebih banyak oksigen. Ada juga serangga raksasa lain yang hidup sebelum dinosaurus. Semut kuno bisa tumbuh sampai seukuran burung kolibri. Dan kalau itu tidak cukup menakutkan, semut ini juga bisa meludahkan asam seperti dalam film. Semut ini hidup dalam koloni besar dan sarangnya beberapa kali lebih besar dibanding yang kita lihat sekarang, bahkan bisa menyerupai sarang beruang. Makhluk ini adalah Arthropleura, nenek moyang dari kaki seribu Afrika raksasa. Monster ini membuat kerdil kedua hewan yang kusebut barusan dengan tubuh sepanjang mobil. Hewan ini hidup di hutan hujan tropis dan bisa bergerak sangat cepat. Bayangkan kamu dikejar oleh hewan ini. Untungnya Arthropleura bukan karnivora seperti kaki seribu masa kini, makhluk ini hanya makan tumbuhan. Alasan lain serangga bisa tumbuh sebesar itu di masa lalu adalah tidak ada kompetisi. Mereka bisa berevolusi dan tumbuh tanpa dimakan oleh hewan yang lebih kuat. Brontoscorpio hidup sekitar 400 juta tahun lalu dan panjangnya bisa mencapai 1 meter. Itu 15 kali panjang kalajengking masa kini. Dan berbeda dengan kalajengking modern, Brontoscorpio tidak bercapit 2 melainkan 4. Makhluk luar biasa ini juga bisa bernapas di darat dan di dalam air karena dia punya insang dan juga paru-paru. Diyakini bahwa Brontoscorpio termasuk serangga pertama yang berevolusi dan berpindah habitat dari air ke darat. Oke, lanjut ke hewan laut yang jauh lebih aneh, Anomalocaris. Diperkirakan ini adalah predator pertama yang hidup di planet kita. Panjangnya setengah tinggi badan manusia, penglihatannya berwarna dan kemungkinan merupakan makhluk hidup paling maju setengah miliar tahun lalu. Hewan ini memakai capitnya yang tajam dan mulutnya untuk berburu trilobita, kepiting, dan kalajengking laut. Kemungkinan Anomalocaris yang mendorong kepiting dan kalajengking ke darat. Mungkin tidak terlalu mirip, tapi Anomalocaris adalah nenek moyang kuno dari kepiting masa kini. Dunkleosteus adalah ikan kuno raksasa. Panjangnya setengah panjang bis sekolah dan bobotnya kira-kira seberat mobil kecil. Dia tidak bergigi, tapi berevolusi dengan memakai pelat tulang di rahang sebagai gantinya, sehingga tampilannya mengerikan. Hal ini membuat gigitannya sekuat gigitan aligator Mississippi. Yang paling mengesankan, dia bisa menutup rahangnya beberapa kali dalam waktu kurang dari sedetik. Ini menimbulkan arus air kuat langsung ke dalam mulutnya. Ikan-ikan yang lebih kecil terperangkap arus itu dan tertarik masuk langsung ke mulut Dunkleosteus. Tengkoraknya dilindungi oleh perisai bertulang. Dia jadi kayak pakai helm. Helm ini melindunginya hampir dari semua serangan dan menjadikannya predator puncak di masanya. Agmonistion adalah nenek moyang dari semua hiu yang ada, hidup sekitar 340 juta tahun lalu. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi selain sirip hiu biasa, di punggungnya terdapat sesuatu yang mirip landasan. Fitur lain dari Agmonistion adalah duri-duri besar di sisi atas kepalanya. Duri-duri ini banyak dan tajam sekali. Tiktaalik adalah salah satu hewan pertama yang menapakkan kaki di darat. Hewan ini berinsang dan bersisik seperti ikan, tapi juga punya fitur hewan darat. Tampilannya agak mirip persilangan antara ikan dengan kadal. Sirip depan dan belakangnya mulai berubah menjadi anggota badan sehingga dia bisa merayap di sepanjang garis pantai dan paru-parunya terbentuk begitu dia mulai lebih sering tinggal di luar air. Mungkin ikan aneh ini adalah nenek moyang semua hewan darat masa kini, termasuk kita. Kembali ke darat, ini Dimetrodon. Tampilannya seperti kadal, tapi sebetulnya ini Synapsida, kerabat dekat mamalia. Ukurannya sebesar aligator dan ada layar raksasa di punggungnya. Ilmuwan tidak yakin, tapi diyakini bahwa Dimetrodon memakai layar ini untuk lebih cepat menyerap panas dari lingkungan. Layar itu juga membantunya berkamuflase dalam rumput tinggi. Hewan ini sering keliru dianggap dinosaurus, tapi mereka sudah punah 40 juta tahun sebelum dinosaurus pertama muncul. Seiring waktu, Synapsida berevolusi menjadi mamalia sepenuhnya. Dan kalau rantai ini dipelajari lebih dalam, kita akan tahu bahwa manusia juga berevolusi dari makhluk ini. Dinocephalia, secara harfiah nama ini berarti berkepala mengerikan.
Ini karena dalam proses evolusi, tengkoraknya menjadi jauh lebih tebal. Panjang hewan ini biasanya 6 meter dan bobotnya seberat mobil. Sebagiannya bertaring panjang seperti saber-tooth, tapi kadal raksasa ini herbivora. Tapi itu bukan berarti hewan ini cinta damai dan jinak. Ilmuwan memperkirakan hewan ini berkelahi sesama spesiesnya. Mereka saling menghantamkan dahi seperti yang dilakukan domba jantan sekarang. Dinocefalia hidup ketika semua benua masih menyatu dalam sebuah benua super bernama Pangea. Gorgonopsia agak mirip Dinocefalia, hanya saja dia karnivora. Ukurannya kira-kira sebesar serigala, tapi dia juga banyak menghabiskan waktu di air. Hewan ini biasa hidup di garis pesisir dan bisa menyelam ke dalam laut untuk mencari makan. Gorgonopsia juga merupakan predator pertama yang bisa berlari kencang. Inilah alasan Gorgonopsia bisa menguasai dunia sekitar 265 juta tahun lalu. Spesies ini kemudian lenyap secara misterius, meninggalkan dinosaurus yang mendominasi bumi. Penyebab kepunahan massal 240 juta tahun lalu juga tidak diketahui. Tapi kejadian kedua yang menyebabkan kepunahan 95% organisme hidup di bumi adalah meteorit raksasa. Fosil pohon tertua berumur 385 juta tahun. Arkeolog menemukannya di dalam batu, di mana terdapat banyak jejak akar dari berbagai spesies pohon. Pohon-pohon kuno ini berevolusi dan mulai mengubah karbon dioksida di udara menjadi oksigen. Seiring waktu, mereka membentuk atmosfer yang kita miliki sekarang. Ini adalah serangga bersayap tertua di dunia, Rhyniochnata. Umurnya sekitar 400 juta tahun, dan masih ada perdebatan tentang cara hidupnya. Diduga serangga ini makan tumbuhan, tapi bisa juga dia memangsa hewan lain. Spesies kaki seribu tertua adalah Pneumodesmus neumani. Mungkin inilah organisme hidup pertama yang tinggal di bumi tandus sekitar 400 juta tahun lalu. Hewan kecil ini hanya sepanjang biji, tapi fosilnya hanya ada satu, jadi mungkin spesies ini telah tumbuh agak lebih besar. Mungkin Pneumodesmus adalah kerabat jauh dari semua kaki seribu dan lipan yang ada sekarang. Makin jauh kita menengok ke belakang, makin aneh tampilan makhluk hidupnya. 480 tahun lalu, Aegirocassis mengarungi lautan. Di masanya, ini adalah hewan terbesar di planet kita dengan panjang mencapai 2 meter. Beruntunglah makhluk laut lain, Aegirocassis bukan pemburu menakutkan. Dia makan seperti paus biru dengan menelan banyak air agar bisa menangkap semua makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Dickinsonia hidup 550 tahun lalu. Ukuran makhluk oval terapung ini sangat bervariasi. Sebagian sebesar kuku, sedang spesies lain sebesar piring. Dickinsonia terbesar mungkin selebar ikan pari. Hewan ini begitu primitif sehingga tidak punya rangka tubuh. Sebagian ilmuwan memperkirakan bahwa ini bukan hewan tapi jamur, tapi kemudian itu tidak terbukti. Sharnia adalah hewan lain yang awalnya diduga tumbuhan oleh para ilmuwan. Mereka percaya bahwa ini hanya semacam daun tumbuhan paku. Mereka sadar bahwa Sharnia adalah hewan ketika ditemukan hidup jauh di kedalaman air, di mana fotosintesis mustahil terjadi. Hewan-hewan ini berenang di dekat dasar laut dan makan nutrisi yang terkandung dalam air laut. Alih-alih sistem pencernaan biasa, makhluk ini memiliki filter. Dia mengalirkan air melalui tubuhnya untuk menangkap makanan di dalamnya seperti Aegirocassis. Makhluk hidup pertama diperkirakan muncul 4,2 miliar tahun lalu. Saat baru terbentuk, laut masih penuh materi yang dibutuhkan bagi kehidupan. Dalam suhu tinggi, materi ini mulai berinteraksi dan menyatu, membentuk organisme hidup pertama. Inilah alasannya kenapa kita mencari planet-planet yang memiliki air dalam bentuk cair. Kita tahu bahwa kehidupan di bumi berawal dari air, sehingga banyak orang percaya air adalah faktor terpenting dalam asal mula kehidupan.